Halo semuanya, balik lagi di vlog saya. Kali ini saya mau ngebicarain soal konflik yang terjadi di Papua dan bagaimana perempuan itu bisa berperan supaya konflik itu bisa lebih reda. Nah, pertama-tama saya mau ngasih tahu nih, biasanya dalam konflik banyak sekali aktor-aktor di situ atau orang yang mengetahui soal konflik itu walaupun dia bukan orang dari wilayah situ. Nah, yang kadang lupa adalah orang-orang yang sama ini tidak sepakat soal asal muasal konflik. Seperti yang terjadi di Papua nih, kalau di TV, apa yang menjadi masalah konflik di Papua? Beberapa jawabannya adalah seperti ini. Karena ada yang mencaci secara rasis dari Malang, Jawa Timur. Yang kedua, karena ada orang yang menunggangi kerusuhan di Wamena. Yang ketiga, ada masalah HAM di masa lalu. Nah, yang harus sebenarnya kita tekankan adalah yang mana dari tiga ini, atau misalnya ternyata ada 4 atau 5 dalam konflik lainnya, mana yang disepakati bersama oleh para korban dan juga mungkin pelaku konfliknya sebagai penyebab dari konflik itu sendiri. Karena cara penanganan konfliknya pun berbeda-beda. Apabila itu karena masalah HAM di masa lalu, maka penanganannya adalah A, B, C, D, E. Kalau misalnya akar masalahnya adalah diskriminasi dan rasisme, maka penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Sehingga jika kita mengidentifikasi akar masalahnya, namun tidak membuat kesepakatan dengan korban atau pelaku bahwa ini loh sebenarnya masalahnya, maka penyelesaian konfliknya akan memakan waktu lebih lama atau mungkin nggak selesai-selesai. Oke? Nah, yang kedua, kalau misalnya mau mengatur pertemuan untuk pemberesan masalah konflik ya, biasanya orang bilang ya tunggu moodnya baik dulu lah ya, gitu kan. Itu betul, saya sepakat. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertama-tama kita harus memastikan bahwa masalah-masalah personal atau masalah yang kecil di dalam sebuah konflik yang besar itu sudah siap untuk dikesampingkan. Misal, contoh, salah satu korban dari konflik tersebut motornya kebakar. Dia kesel banget pengen ikut perundingan karena motor saya itu kebakar, Pak. Gitu kan, sekarang tinggal rangkanya aja tuh di bawah jembatan. Misal seperti itu. Namun kalau orang ini datang karena masalah motornya sendiri, itu tidak akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena yang harus, kalau misalnya konfliknya itu adalah konflik di daerah tersebut, bahwa ada kerusuhan besar, maka fokusnya adalah bagaimana meredakan kerusuhan, bagaimana menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. Nah, maka dari itu, misal kalau di daerah tersebut yang berpengaruh kepada warga itu adalah Bapak RT atau Pak RW atau mungkin kepolisian, maka mereka harus siap untuk menyelesaikan atau berkomitmen begitu perundingan selesai, masalah soal motor yang dibakar tersebut diselesaikan. Jadi bagaimana supaya masalah-masalah personal itu sudah ditangani dahulu atau dikesampingkan agar masalah yang lebih besar bisa fokus untuk diselesaikan secara bersama sampai akhirnya ada kesepakatan. Nah, lalu di mana perempuan bisa masuk? Perempuan itu bisa masuk sebagai pahlawan tanpa pamrih. Iya, bener banget, pahlawan tanpa pamrih. Saya yang perempuan aja tuh rasanya pengen heroik tapi kagak bisa. Karena apa? Perempuan memancarkan feeling keibuan, feeling maternal yang membuat orang merasa lebih aman bercerita kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Lebih enak curhat colongan, mencurahkan hati secara colong-colongan gitu kepada perempuan. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. Banyak sekali pemangku jabatan di daerah Papua dan Papua Barat itu yang laki-laki. Berikut juga pihak-pihak berwenang yang menangani konflik di Papua. Sejauh ini saya lihat mayoritasnya adalah laki-laki. Nah, sebagai saran bisa saja istri dari orang-orang yang berwenang tersebut juga ikut turun membantu. Tidak hanya sebagai seseorang yang mungkin memerlukan bantuan seperti misalnya selimut atau makanan seperti itu ya, tetapi orang-orang yang siap untuk mendengar keluhan-keluhan dari orang-orang yang memang terdampak oleh konflik ini. Memang bukan sesuatu yang berat dan tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja, tetapi harus ada satu tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan konflik itu. Contoh kasus di mana perempuan menyelesaikan konflik sudah banyak terjadi di belahan dunia lain dan bukan berarti tidak bisa dilakukan di Indonesia. Namun hanya saja yang perlu diketahui, ketika perempuan menyelesaikan
biasanya secara mayoritas kasus itu tidak terlihat oleh publik karena bukanlah perempuan yang memegang jabatan publiknya. Karena itu tadi terkadang ada tekanan yang lebih ringan ketika orang itu berbicara kepada orang yang punya koneksi jabatan tetapi bukanlah orang di jabatan tersebut. Makanya kenapa ada beberapa konflik yang malah menjadi woman's work, woman's job to finish it. Dan menurut saya konflik di Papua ini juga bisa dikategorikan sebagai salah satu konflik yang menjadi tugas perempuan untuk menyelesaikan itu. Karena saya meyakini peran perempuan di Papua pun juga sangat penting. Dalam diskusi mengenai Papua, konflik di Papua beberapa waktu lalu yang saya hadiri, ada seorang penanya yang memberikan pertanyaan sangat menarik sekali, lebih tepatnya statement. Dia mengatakan begini, sebaiknya orang Indonesia itu mengupdate respect kepada orang Papua, gitu kan, supaya tidak ada diskriminasi atau rasisme. Tanggapan saya kurang lebih seperti ini. Respect itu bukanlah sesuatu yang harus diupdate atau diupgrade. Respect itu adalah sesuatu yang harusnya konsisten kita punya sebagai manusia. Bagaimana kita menghormati diri sendiri, ya begitu juga lah kita harusnya menghormati orang lain. Ya bolehlah kita nggak suka sama orang, begitulah ya. Tetapi tidak boleh kita tidak menghormati dia sebagai manusia layaknya kita juga manusia biasa. Nah, saya rasa itu dulu vlog dari saya. Saya tahu kalau vlognya panjang-panjang nggak bakal ada yang nonton. Jadi silahkan kasih komen di bawah jika ada masukan. Semua link sosial media saya ada di bawah. Jangan lupa di like and subscribe.